Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, izin dosen dan rekan-rekan. Izin kami dari kelompok 7 pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan mengenai hukum acara guna untuk memenuhi nilai mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Kami kelompok 7 beranggotakan Taruna Muda Bani Khalifah STB 4269, Taruna Muda Fathur Hafid STB 4275, Taruna Muda Muhammad Nurizati Safira STB 4293, Taruna Muda Niken Melini STB 4295, Taruna Sarah Evelyn STB 4304. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai pengertian hukum acara yang akan dijelaskan oleh Taruna Muda Sarah Evelyn. Pengertian hukum acara. Hukum acara secara umum dapat diartikan sebagai sebuah rangkaian dari berbagai aturan yang mengatur tata cara dalam mengajukan suatu perkara ke suatu badan peradilan atau pengadilan, serta rangkaian cara-cara bagi hakim dalam memberikan putusan. Tiap negara memiliki yurisdikasi dan kewenangan mahkamah yang berbeda, sehingga aturan yang dimiliki akan berbeda pula terkait pengaturan dari hukum acara. Hukum acara tidak bisa langsung diartikan sama dengan hukum material, karena hukum acara mengatur substansi dari hukum itu sendiri, yang mana pada akhirnya akan diuji melalui hukum acara. Beberapa ahli hukum mengartikan hukum acara sebagai cara dalam mempertahankan hukum di sebuah negara. Selanjutnya, untuk tujuan dan fungsi hukum acara serta contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari akan dijelaskan oleh rekan kami Taruna Muda Bani Khalifah. Baik, terima kasih rekan Niken. Saya di sini akan membacakan dan menjelaskan tujuan dan fungsi hukum acara pidana. Tujuan dan fungsi hukum acara pidana. Hukum acara yang ada di seluruh dunia dalam penyelesaian perkara memiliki unsur-unsur meskipun diselesaikan dengan cara yang berbeda-beda. Hukum acara bertujuan untuk bisa memastikan ditegakkannya suatu hukum secara adil dan semestinya. Tanpa adanya hukum acara, suatu pengadilan di sebuah negara tidak akan bisa memberikan hukuman, baik secara pidana maupun perdata. Seorang subjek hukum yang tidak atau belum diberitahu sebelumnya tentang dakwaan yang akan dikenakan atas apa yang mereka lakukan, ataupun tidak bisa mendapatkan peluang secara adil dalam membela dirinya, serta mengajukan pembuktian atas ketidakbersalahannya. Hukum acara daripada intinya bertujuan untuk bisa memastikan ditegakkannya suatu hukum secara adil dan semestinya. Tanpa adanya hukum acara, suatu pengadilan itu tidak bisa memberikan hukum yang baik pidana maupun perdata. Baiklah, next. Contoh penerapan. Bisa kita lihat di sini contoh penerapan hukum di Amerika Serikat, yang mana kasus pidana menjadi prioritas. Karena terdakwa dalam kasus pidana memiliki peluang untuk kehilangan kemerdekaan, sehingga harus diberi peluang pertama dalam penyelesaian sidang perkara. Berbeda di Indonesia, yang menjadikan hukum pidana bersifat ultimatum remedium atau sebagai solusi terakhir dalam penyelesaian perkara, sehingga kasus pidana yang disidangkan menjadi jalan terakhir dalam penyelesaian perkara umum. Selanjutnya, untuk bentuk hukum acara pidana akan dijelaskan oleh rekan kami, Taruna Muda Fathur Hafid. Yang selanjutnya ada bentuk hukum acara yang ada di Indonesia. Yang pertama, hukum acara pidana. Diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang kedua, ada hukum acara perdata yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang ketiga, hukum acara peradilan agama yang diatur dalam Undang-Undang Peradilan Agama. Yang keempat, hukum acara peradilan agama yang diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.
Yang kelima, hukum acara Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari bentuk hukum acara di Indonesia itu sendiri. Yang pertama ada hukum acara perdata. Hukum acara perdata adalah peraturan hukum untuk mengetahui cara mempertahankan hukum perdana material. Dalam hukum acara perdata juga dapat diartikan sebagai sebuah peraturan yang mengatur mengenai cara dalam pengajuan perkara perdata ke dalam pengaturan dan cara dari hakim perdata memberikan putusan terhadap subjek hukum. Mertokusumo berpendapat bahwa hukum acara perdata merupakan sebuah hukum yang mengatur cara terjaminnya penataan hukum perdata material. Sumber hukum acara perdata yaitu ada dua. Yang pertama material dan yang kedua formal. Selanjutnya ada hukum acara pidana, yakni keseluruhan dari peraturan hukum yang mengatur dalam berbagai alat-alat dari penegakan hukum dalam menjalankan dan mempertahankan hukum pidana. Yang ketiga ada hukum acara peradilan agama, merupakan segala peraturan baik yang bersumber dari perundang-undangan negara maupun syariat Islam yang mengatur cara tindak ke muka pengadilan agama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Taruna Muda Nurizati Safira, sekaligus akan memberikan simpulan atas paparan yang telah kami sampaikan. Bentuk hukum acara di Indonesia. Hukum acara tata peradilan negara ialah serangkaian peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana pencari keadilan bertindak di pengadilan dan pengadilan bertindak dalam penyelesaian sengketa. Selanjutnya, hukum acara Mahkamah Konstitusi ialah hukum formil yang berfungsi untuk menegakkan hukum materialnya, yakni bagian dari hukum konstitusi yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan dari penjelasan tersebut, maka dapat diketahui bahwa hukum acara secara umum diartikan sebagai sebuah rangkaian dari berbagai aturan yang mengatur tata cara dalam mengajukan perkara ke suatu badan peradilan, serta rangkaian cara bagi hakim dalam pemberian putusan. Adapun fungsi dan tujuan diterapkannya hukum acara yakni mengatur mengenai cara terbaik dalam penyelesaian sebuah hukum yang akan didistribusikan kembali ke dalam sumber daya hukum yang dilakukan secara adil dan merata. Di Indonesia sendiri memiliki 5 bentuk hukum acara, yaitu hukum acara pidana, hukum acara perdata, hukum acara peradilan agama, hukum acara peradilan tata usaha negara, dan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Sekian paparan yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk para audiens sekalian. Jika terdapat kesalahan, kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.